Tuhannya diuji murtadin dan lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dengan channel Joko Waras. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi nikmat Islam dan dijauhkan dari kekafiran. Dan juga semoga kehidupan kita diberi perlindungan dari segala bentuk kekurangan, diberi perhiasan yaitu kesehatan, jiwa dan raga, dan dihiasi pula dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Pada video saya kali ini, saya ingin menampilkan pengakuan seorang murtadin. Jadi saya menilai bapak ini, saya nggak sebutin namanya, memang benar-benar seorang murtadin. Tapi dia bukan dari Islam yang taat, karena ada beberapa omongannya dia yang nggak sesuai dengan yang seharusnya. Baca surat-surat salah gitu ya. Kita tonton ini pengakuannya. Untuk bersaksi, saya itu terlahir sebagai muslim yang taat kepada agama saya dulunya, dan kami memang hidup sangat miskin pada masa itu dan sangat hidup susah karena saya ingat pas masa kecil itu ya, bagaimana pekerjaan hidup di ladang. Bahkan karena susahnya kita harus tinggal di ladang di sebuah pondok, di situ rumah yang sangat tidak layak huni karena beberapa kali dihembus angin pada masa kecil itu bisa tumbang rumahnya. Jadi sampai di sini sudah mulai kebaca ya bagaimana dia menjadi murtad. Dia Islam dari lahir tapi ekonominya buruk. Punya rumah katanya kalau kena angin, kena tiup angin gitu bisa roboh. Tapi dia itu bilang kalau dia itu Islam yang taat. Benarkah itu? Mari kita cari tahu ya. Jadi memang pada masa-masa itu adalah bapak saya memang menikah dengan mama saya. Dia masuk muslim karena mama saya adalah seorang muslim mulai dari keturunan nenek moyangnya. Jadi bapak saya itu Kristen, jadi menikah dengan mama masuk muslim. Jadi bapak saya waktu masuk muslim, saya ingat saya dulu masa kecil, dia adalah orang yang lumayan taat pada masa itu. Namun itu berselang hanya beberapa tahun saja. Bapak saya rajin sholat subuh dan lain-lain. Namun akhirnya pada masa-masa itu bapak saya kembali ke kehidupannya yang lama, hidup dengan mabuk-mabukan gitu ya pada masa itu, karena bapak saya memang seorang peminum alkohol yang sangat kuat. Jadi saya ingat pada masa kecil waktu saya bersama dengan adik saya yang juga sudah almarhum, jam 11 malam atau jam 12 malam apabila bapak saya menginginkan alkohol itu, dia suruh kita beli ke sebuah daerah yang sangat jauh karena kita tinggal di perkampungan, itu bisa sampai hampir 1 jam perjalanan melewati hutan-hutan gitu karena kita tinggal di ladang yang sangat jauh dari keramaian. Jadi saya ingat bagaimana susahnya hidup kita dulu. Bapak saya memang bapak yang sangat kejam, makanya masa-masa kecil saya rajin untuk ibadah, untuk melakukan doa khusus buat bapak saya agar bapak saya bisa berubah. Memang hidup kita sangat miskin tersebut sehingga kita pindah ke daerah Riau. Bapak saya juga tidak berubah gitu. Jadi bapak ini menceritakan aib keluarganya ya. Mungkin kalau bapak ini nggak jadi murtad, mungkin masih Islam, mungkin dia nggak akan membuka aib keluarganya dengan alasan apapun. Karena di Islam membuka aib itu dilarang dan bisa berdosa, kecuali itu dibuka di suatu persidangan dan memang dibutuhkan untuk menegakkan sebuah keadilan. Tapi di sini saya menemukan kecurigaan yang lain ya. Katanya saat dia seusia anak 3 SD, bapaknya mabuk-mabukan,
dia disuruh bapaknya beli minuman keras malam-malam jam 11 malam gitu, jam 11 malam anak SD beli minuman. Apa dilayani ya anak seusia itu kalau beli minuman? Ini bener apa bohong ya kira-kira? Kalau kita mau tidur, kalau tidak doa mau tidur, mama saya juga bisa marah. Kita harus doa mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Jadi kita memang ngawur ya Pak ya. Anak kecil Pak bisa baca, bisa ngoreksi apa yang Bapak bilang. Aduh Pak bilang aja Bapak ini memang murtad tapi dari Islam yang nggak ngerti apa-apa. Aduh alah. Lalu mari kita tonton lagi ayat atau doa yang akan dia baca lagi ya. Yuk. Sangat taat dalam beribadah dan sungguh-sungguh termasuk puasa bulan Ramadan, kita juga rajin untuk berpuasa. Makanya walaupun sudah puluhan tahun saya tidak lagi menganut kepercayaan saya sebagai seorang muslim, namun saya masih hafal doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika arqabtu bi rahmatika ya rahmanir rahim. Masih hafal sahabatku. Apa gundulmu itu ah? Wah Pak, astagfirullahaladzim. Aduh, kalau di bahasa Arab merubah bunyi itu akan merubah maknanya Bapak. Astagfirullahaladzim, bikin ketawa, bikin emosi. Ya udah, ayo kita tonton kelanjutannya. Bersaksi apa lagi nih bapaknya? Jadi saya ingat waktu masa kecil bapak sering memukul kami, kadang dengan kayu yang sebesar ini kalau dia sudah marah dan sudah mabuk, bahkan pelampiasannya kepada kami. Saya masa kecil tidak pernah merasakan namanya kasih sayang. Oke. Ya, saya enak ya lihat curhatan Bapak ini. Jadi kita tunda poin aja ya, daripada dia curhat terus kita potong videonya, kita langsung dengerin curhatan intinya. Jadi saya ingat pada masa-masa SD kita ada perlombaan antara anak-anak baik itu di masjid pada tahun-tahun 90-an. Kita ikut gitu ya, perlombaan baca surat Al-Fatihah atau surat Al-Ikhlas gitu ya, kita ikut. Dan saya pada masa itu saya beberapa kali mendapatkan juara untuk lomba-lomba antara anak-anak pada masa-masa kecil ya sekitaran masjid tersebut ya. Jadi pada masa-masa remaja juga saya habiskan hidup saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di masjid pun saya dulu saya adalah pembawa azan pada masa-masa itu. Makanya sahabatku, saya masih ingat sedikit demi sedikit cara azan gitu. Bahkan sholat subuh pun, karena di kampung saya itu termasuk saya salah seorang pemuda remaja yang pada masa itu sangat rajin untuk sholat. Jadi sholat subuh pun kadang saya dipercayakan oleh Pak Haji untuk membawakan azan. Oke, jadi Bapak ini ngakunya sudah beberapa kali juara baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas gitu ya. Terus dia juga dipercaya membawakan azan. Apa itu membawakan azan? Mungkin yang dimaksud mengumandangkan azan atau muazin gitu ya maksudnya ya. Oke, kita analisa dan kita tonton selanjutnya ya. Yuk. Bahkan sebelum tahu pun kita pengajian tentang Islam sebetulnya, kita pun sudah tahu bahwa orang-orang kafir itu akan menjadi kayu api di neraka. Orang-orang Kristen yang menuhankan manusia kita tahu. Bahkan surah Ikhlas dengan jelas ditanamkan dalam kehidupan kita pada masa kecil. Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahwa Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Bahkan itu saya pikir tidak. Terciduk kalau ngibul ya. Ngomongnya ngaku beberapa kali juara baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas.
ternyata bacaan Al-Ikhlasnya surat terpendek di Al-Quran dikorupsi. Kan super ngibul nih orang. Memang nih orang sangat pintar ngibul ya sepertinya. Oke, kita tonton mimpinya sekarang. Yuk. Pada masa itu memang musim isu-isu mau kiamat. Namun saya bermimpi sampai 3 kali. Mimpi saya itu saya dikejar-kejar ular gitu ya. Saya dikejar-kejar ular dalam mimpi saya. Dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan saya dikejar ular. Saya nggak tahu lagi mau lari kemana. Lalu saya melihat pohon, saya manjat ke atas pohon tersebut. Lalu di atas pohon itu juga banyak ular. Lalu saya berpikir, matilah saya pikir itu. Lalu saya berseru, ya Allah, tolong saya ya Allah. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Lalu dalam mimpi itu saya teringat surat Al-Fatihah saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang saya baca, yang saya ingat dalam mimpi saya pada masa itu. Saya baca, namun itu ular tidak pergi. Akhirnya dalam mimpi saya putus asa. Saya bilang begini, Tuhan siapa pun tolong saya. Tiba-tiba ada tangan terulur dari atas. Mukanya tidak kelihatan bercahaya, mengulurkan tangannya kepada saya dan mengangkat saya, sehingga saya selamat dari kejaran ular tersebut. Mimpi tersebut terjadi sampai 3 kali. Aduh, ularnya itu mau nyucuk bumbunan muka itu. Aduh, ularnya ngincer mulutmu, mau nyokot mulutmu yang bau ngibul. Tapi gimana ya ini ya, dia ini memang murtad bukan karena mencari kebenaran agamanya ya, tapi dia ini murtad karena harta. Yuk kita simak kelanjutannya. Dalam hati saya, Yesus, memang dulu saya belum percaya kali sama Tuhan Yesus ya. Saya ingin menguji Tuhan aja pada masa itu. Yesus, kalau memang Kau Tuhan, berikanlah saya baju. Saya bilang gitu, memang saya belum percaya. Saya menguji lagi, bilang begini, Yesus, kalau memang Kau Tuhan, berikanlah saya sepatu spotek yang berlampu gitu ya. Sudahlah, saya uji lagi lah, saya pikir gitu ya. Saya uji lagi, Yesus, kalau Kau memang Tuhan, izinkan saya minta sekali lagi, berikan saya sepeda. Nah, sepeda itu pun sangat memperhatikan ya, bahwa ada orang murtad karena harta. Jadi dia menguji Yesus, minta baju, minta sepatu, minta sepeda. Jadi dia minta hal-hal duniawi, dan itu dijadikan ukuran sesuatu untuk dijadikan Tuhan. Sangat memprihatinkan. Jadi bisa saya simpulkan ya, mereka membuat video pengakuan murtadin bukan agar orang Islam menjadi murtad, tapi mereka menjaga pengikut mereka agar tidak menjadi mualaf. Kenapa demikian? Karena kalau orang Islam yang lihat video murtadin ini, entah itu ngaku
habis mondok sekian tahun, bekas kiai, taat agama Islam, tapi begitu dengar mereka baca ayat suci Al-Quran pada salah semua, ngakak mereka, ketawa mereka, nggak akan mereka jadi murtad. Jadi itulah. Sedangkan umat Kristen kalau melihat video murtadin ini, mereka terpukau. Selamat datang rombongan yang tersesat, haleluya, puji Tuhan. Jadi mereka menganggap mereka ini hebat, mereka menganggap murtadin itu pinter baca Al-Quran, padahal bacaannya ngaco, salah semua. Jadi mereka menjaga umatnya agar tidak mualaf, itu saja, titik. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu mutlak dari saya pribadi, kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan hanya kepada Allah saya mohon ampunan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.